warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ukhrana. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Ittihad yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan yang mulia ini sebagai bagian ketundukan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa memuji mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dalam kehidupan kita. Dan semoga sepanjang kehidupan ini yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan, kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari hamba-hambanya yang bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan. Alhamdulillah, di sore hari ini, di maghrib ini, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita bisa duduk bersama di salah satu taman surga Allah Subhanahu wa taala, majelis ilmu. Tentu tiada yang kita harap selain berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, berharap hadirnya kita di kesempatan malam hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan yang diterima, yang tentu kita berharap bisa menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak saat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tadabbur kita, mengambil pelajaran, membaca ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan semoga ini menjadi bagian keimanan kita kepada Al-Qur'an, dan kelak semoga Al-Qur'an bisa menjadi syafaat untuk kita semuanya.
Semoga kelak Al-Quran menjadikan kita sebagai sahibnya yang diingat, yang dengannya nanti Al-Quran memohonkan syafaat untuk kita semuanya. InsyaAllah kita akan tadabburkan bersama surat ke-84, yaitu surat Al-Insyiqaq. Nah, sebelum kita mulai, mari kita baca bersama surat Al-Insyiqaq. Kita awali dengan kita ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u syaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Sadaqallahul Adzim. Sebagai mukaddimahnya, kita mengenal sekilas tentang surat Al-Insyiqaq. Diawali dari namanya, yaitu nama lain dari surat Al-Insyiqaq, yaitu surat Idzas Samaa'u Syaqqat, atau disebut juga surat Asy-Syafaq, diambil dari ayat yang ke-16. Surat Al-Insyiqaq ini termasuk surat-surat Makkiyah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi saat Nabi masih di Mekah sebelum Nabi hijrah. Selama 13 tahun di Mekah. Surat Al-Insyiqaq ini termasuk surat Makkiyah. Dalam mushaf surat Al-Insyiqaq ini ada di urutan ke-84. Dalam penurunannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan setelah surat Al-Infitar dan sebelum surat Ar-Rum. Sebagaimana di kesempatan-kesempatan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa posisi satu surat ke surat berikutnya, satu ayat ke ayat berikutnya, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada intervensi sedikit pun dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya menerima melalui wasilah perantara malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, ya Muhammad, do'is surah ba'da hadhihi surah, do'il ayah ba'da hadhil ayah. Ya Muhammad, letakkan ayat surat ini setelah surat ini, ayat ini setelah ayat ini. Nah, ini bagian dari kemukjizatan Al-Quran. Jumlah ayatnya ada 25 ayat. Nabi SAW berkaitan dengan surat Al-Insyiqaq menyampaikan dalam hadisnya, man sarrahu ayyandura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu ain falyaqra idza syamsu kuwirat wa idza samaa'u fatarat wa idza samaa'u syaqqat. Barang siapa yang ingin merasakan, ingin melihat proses hari kiamat seperti ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaklah sering-sering membaca 3 surat ini. Surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, surat Al-Infitar, idza samaa'u fatarat, dan surat Al-Insyiqaq. Karena 3 surat ini tema utamanya adalah peristiwa huru-hara hari kiamat, kedahsyatan hari kiamat. Maka surat ini, surat Al-Insyiqaq, tema pokoknya masih berkisar tentang hari kiamat dan hari pembalasan. Kalau di surat At-Takwir, idza syamsu kuwirat, Allah Subhanahu wa taala di awal surat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana nanti kiamat terjadi. Kemudian di surat Al-Infitar, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan peristiwa-peristiwa awal yang nanti terjadi mengawali hari kiamat. Idza samaa'u fatarat, ketika langit terbelah. Wa idal kawaqibu tasarat, ketika bintang-bintang itu, planet-planet berjatuhan. 14 abad yang lalu belum ada teknologi, tapi sudah digambarkan. Baru sekarang manusia dengan ilmu pengetahuannya bisa menyingkap bahwa langit ini banyak galaksi, banyak planet-planet. Kalau Quran karangan Nabi Muhammad SAW, sedangkan Nabi Muhammad adalah ummi, nggak mungkin. Maka hanya karena kedengkian, karena menutup diri dari kebenaranlah yang kemudian menjadikan orang itu ingkar terhadap kebenaran Al-Quran. Kemudian disusul di surat Al-Mutaffifin, sebelum masuk surat Al-Insyiqaq, digambarkan juga tentang proses hari kiamat. Dan yang terakhir surat Al-Insyiqaq menggabungkan semuanya. Ada peristiwa yang mengiringi terjadinya hari kiamat, kemudian juga proses setelahnya, di mana manusia ada 2 kelompok, ada yang beruntung, ada juga yang celaka, ada yang berhasil sukses, ada juga yang gagal. Maka Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, surat ini kelanjutan dari surat-surat sebelumnya. Kalau dalam surat Al-Infitar dibicarakan tentang para pencatat amal, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun. Sungguh ada pada kalian ini malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga. Kiraman katibin, sifatnya mulia, lagi terus mencatat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ada raqib, ada atid. Ada malaikat yang mengawasi, kemudian ada yang mencatat. Ada yang ngelihat, nyatat, ngelihat, nyatat. Gak ada satupun nanti yang terlewat. Kemudian di surat Al-Mutaffifin, Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang tempat penyimpanan catatan amal manusia yang dicatat harus mana. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Gitu.
Catatan orang-orang yang durhaka, yang ingkar kepada Allah ada di Sijjin. Catatan orang-orang yang berbakti lagi taat kepada Allah ada di Illiyin, tempat yang tinggi. Nah, surat ini membahas tentang bagaimana catatan, buku catatan amal itu nanti dibagikan. Jadi Al-Infitor menggambarkan ada yang mencatat, kemudian Al-Mutaffifin tempat penyimpanannya, Al-Insyiqaq bagaimana nanti buku catatan amal manusia itu dibagikan. Dan sekaligus menggambarkan keadaan masing-masing, bagaimana cara menerima buku catatan amal itu. Dan di surat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menjadikan langit dan bumi sebagai objek yang menggambarkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga memberikan gambaran akan ketundukan, kepatuhan langit dan bumi terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit yang sedemikian tidak ada ujungnya, di mana lihat di atasnya langit, bumi yang juga sedemikian luasnya, semuanya tunduk patuh mendengar apa yang dititahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, langit yang sedemikian kokohnya, bumi yang sedemikian indahnya, nanti pada suatu saat dia pun mengikuti takdirnya, tunduk kepada Rabb-nya, akan fana, akan hancur di hari yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Semuanya akan binasa. Nah, maka surat ini mengingatkan kita manusia yang dicipta Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana langit dan bumi begitu tunduk dan patuhnya kepada perintah Rabb-nya. Idas sama'u syaqqat wa biha idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa azinat li rabbiha wa huqqat. Idas sama'u syaqqat, apabila langit terbelah. Setelah infatarat, terpecah kemudian terbelah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan langit pun mendengar lagi patuh, mendengar lagi taat. Azinat itu sami'a wa ata'a, jadi dengar dan patuh, dengar tunduk. Dan langit itu mendengar perintah Rabb-nya, kemudian taat kepada Rabb-nya. Wa huqqat, dan memang sudah semestinya seperti itu. Makhluk itu tunduk, patuh mendengar perintah Khalik-nya, perintah penciptanya. Namanya makhluk itu nurut, patuh terhadap penciptakan. Namanya murid itu tunduk patuh kepada yang merawatnya. Namanya orang yang dikasih fasilitas itu tunduk patuh kepada yang memberikan fasilitas. Sudah sepatutnya demikian dan sudah semestinya. Wa idal ardu muddat, dan apabila bumi diratakan, sudah nggak ada lagi gunungnya, sudah nggak ada lagi pohon-pohonannya, semuanya rata. Sudah tidak ada lagi tempat hunian. Wa alqat ma fiha wa takhallat, dan bumi mengeluarkan semua yang ada di isinya, di dalamnya. Wa takhallat, sampai menjadi kosong, enggak ada isinya. Semua isinya, barang tambang semuanya sudah enggak ada isinya, termasuk manusia yang sudah meninggal, dikeluarkan semuanya. Wa takhallat, sampai kosong. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan bumi pun demikian. Dia mendengar titah Rabb-nya, dia taat patuh kepada Rabb-nya, wa huqqat, dan memang sudah sedemikian semestinya.
Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, nah, langit dan bumi tunduk patuh, mendengar lagi taat, mengikuti titah perintah Rabb-nya dari awal langit bumi diciptakan sampai akhir penciptaan. Dari awal diciptakan oleh Allah gitu, sampai akhir penciptaan, bumi langit tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat gitu, tunduk patuh terhadap Rabb-nya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surat Fussilat ayat 11, "Summa stawa ilas sama'i wa yadukhanun faqala laha walil ardi i'tiya tau'an aw karha qalata ataina ta'iin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menuju langit, dan langit pada saat itu masih berupa asap. Lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi. Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, "Datanglah kalian berdua menurut perintahku, baik dalam keadaan patuh atau terpaksa." Nggak ada pilihan untuk taat atau patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu langit dan bumi menjawab, "Ataina ta'iin." Kami datang kepadamu ya Allah dalam keadaan tunduk dan patuh. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah kembali hadirkan langit dan bumi untuk menjadi objek pengingat kita semuanya, terkhusus orang-orang beriman. Langit yang kita semuanya faham bagaimana kokohnya, bagaimana luasnya, tidak ada yang tahu mana ujungnya. Di mana di situ ada manusia, pasti di atasnya ada langit. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusiun. Demi langit yang kami telah membangunnya, dan sungguh kami telah melapangkan, meluaskan langit itu. Wal arda farashnaha fani'mal mahidun, dalam surat Ad-Dariyat. Dan bumi yang kami menghamparkannya, fani'mal mahidun, dan bumi menjadi tempat yang paling nyaman untuk didiami, tempat yang paling nyaman untuk disinggahi. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan semuanya kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kalian mengambil pelajaran dari itu. A antum asyadu khalqan amis sama'u banaha. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka-mereka yang ingkar, yang enggak mau tunduk, mana yang lebih sulit, mana yang lebih rumit di dalam proses penciptaannya, kalian manusia ataukah langit yang Allah Subhanahu wa taala telah membangunnya, membuatnya sedemikian kokoh. Kita manusia, orang-orang yang merasa besar, orang-orang yang merasa bisa menguasai semuanya, orang-orang yang merasa memiliki semuanya. Dilihat dari 1000 meter dari atas pun udah gak kelihatan. Yang mau disombongkan apa? Sewenang-wenang, berlaku zalim kepada siapapun, merasa besar gitu. Jangan kan dilihat dari pesawat yang terbang 1000 meter aja, 100 meter udah gak kelihatan. Dari gedung yang ketinggiannya sekian sudah gak kelihatan gitu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengingatkan dalam surat An-Nazi'at, "A antum asyadu khalqan amis sama'u banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasa lailaha wa akhraja duha." Menjadi pengingat untuk kita semuanya, bagaimana lalu dengan kita. Langit yang sebegitu kokohnya pun tunduk patuh, nggak pernah protes sama Rabb-nya. Bumi yang sedemikian terhampar pun juga nggak pernah protes kepada Rabb-nya. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Nah, ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Maka Nabi SAW sabdakan dalam hadisnya, pada hari kiamat yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka qursati naqiyyin laisa fiha ma'lamun li ahadin. Nanti setelah bumi langit ini tunduk patuh kepada perintah Rabb-nya, semuanya mengikuti proses berakhirnya kehidupan dunia, manusia
akan dikumpulkan Allah di hari kiamat di atas bumi yang putih kemerah-merahan seperti tepung yang bersih. Sudah tidak ada petunjuk jalan apapun. Imam Ibnu Hajar berkata, yaitu tidak ada tanda-tanda pemukiman sama sekali, tidak ada bangunan, tidak ada bekas, tidak ada apapun yang merupakan petunjuk jalan seperti gunung atau batu-batuan. Al-Mahsyar, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawatu, gitu, matwiyatum biyaminih. Maka di hari itu bumi diganti dengan bumi yang lain, demikian pula langit diganti dengan langit yang lain, dan semuanya berada di kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah enggak ketemu lagi. Sedemikian kebingungan manusia ketika tidak ada yang bisa dipegangi. Nah, ini Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat yang ke-6-nya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Wahai manusia, sesungguhnya kamu kadihun, telah susah payah bekerja keras di dunia, ila rabbika, menuju Tuhanmu, kadahan, dengan susah payah, famulaqi, maka nanti pada waktunya pasti akan menemui Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Mau kaya apapun hidup di dunia, nanti ujungnya pasti ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kerja keras, yang malas-malasan, yang taat, yang durhaka, semua ujungnya nanti akan ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata al-insan, Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan Allah, biasanya digunakan untuk mewakili orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi di surat ini al-insan berlaku umum, baik untuk yang taat maupun yang tidak taat, baik yang dulu bersungguh-sungguh di dunia untuk membangun kebaikan maupun yang tidak. Semuanya sama, nanti ujungnya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap manusia yang ada di atas bumi pasti akan merasakan yang namanya kerja keras dan kepayahan. Tidak ada manusia yang bisa rileks secara total, enggak ada. Di bumi ini yang kemudian enggak ada. Walaupun semuanya sudah tercukupi, pasti ada masalah. Karena ketenangan yang sebenarnya adalah nanti di akhir. Maka Imam Ahmad rahimahullah belum menyampaikan. Ketika beliau ditanya kapan manusia itu istirahat dari kelelahan, nanti ketika kakinya sudah menyentuh surga Allah Subhanahu, baru itu nggak ada masalah. Tapi kalau menyentuh neraka Allah, berarti nyambung masalah. Istirahatnya ketika nanti masuk surga. Lan yashbi al mu'min hatta muntahahu al jannah. Orang mukmin itu gak pernah merasa kenyang, akan terus lapar sampai ujungnya nanti dia masuk surga. Bukan lapar urusan makan minum, bukan. Orang mukmin itu nggak pernah merasa kenyang dengan amal kebaikannya, akan terus merasa kurang sampai dia mendapatkan kepastian ujungnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kakinya ngelangkah surga Allah itu masih terus khawatir, masih terus cemas. Maka dalam surat At-Tur Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan ketika mereka orang mukmin dimasukkan Allah ke surga, kemudian dipertemukan dengan keluarganya, anak keturunannya, ketemu dengan kakek buyutnya. Mereka mengatakan, qalu inna kunna min qablu musyfikin. Mereka mengatakan, dulu kami di dunia ini selalu khawatir. Di dunia selalu khawatir, selalu takut.
famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu kemudian Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kami dan menjaga kami, melindungi kami dari neraka yang membakar, dari neraka yang menghanguskan semuanya. Maka orang-orang beriman sebelum ujung kakinya, sebelum kakinya melangkah di surga Allah belum pernah merasa tenang, belum mereka. Maka Imam Qatadah rahimahullah berkata, wahai manusia, sesungguhnya kerja usahamu bagaimanapun juga benar-benar lemah. Walaupun sudah kerja keras, manusia tetap nggak punya daya upaya. Siapa yang mampu usahanya pada ketaatan kepada Allah, lakukan, dan tiada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah berikan kekuatan, kemampuan, maka gunakan untuk kebaikan. Karena semuanya nanti ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia manusia telah berusaha bekerja keras untuk memenuhi semua keperluan hidupnya. Nah, dalam memenuhi keperluan hidupnya ini ada yang berlebih-lebihan sampai kemudian lupa hak jasadnya untuk diistirahatkan. Siang malam terus gitu, nggak ingat istirahat. Kemudian ada juga yang kerja kerasnya sampai bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak kayak gini, mana mungkin bisa dapat. Bisa seperti ini semuanya kan karena kerja keras. Tapi manusia sekerja keras kayak apapun masih lemah tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang kemudian menyadari kelalaiannya sehingga dia bekerja keras berusaha untuk memenuhi semua hak-haknya, hak dirinya, keluarganya, masyarakat sekelilingnya, dan hak Allah Subhanahu wa taala terus dijaga di tengah semua kelemahannya. Tapi dia senantiasa ingat ada hak dirinya, ada hak keluarganya, ada hak masyarakatnya, ada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya pokoknya sebisa-bisanya gitu. Gitu. Kalau Sesat pada bilang itu, kalau untuk kebaikan itu Allahumma paksain. Allahumma paksain. Kalau nggak dipaksa kita nggak bakal menginjakkan kaki kita ke masjid, Pak. Kalau kita nggak paksa kita nggak bakal jamaah. Kalau kita nggak paksa kita nggak duduk dalam majelis ilmu. Karena nafsu ini akan selalu menghadirkan alasan. Nafsu di diri kita ketika ada panggilan kebaikan, dia akan selalu menghadirkan alasan untuk kita tidak hadir kepada kebaikan. Gitu. Akan ada selalu seperti itu yang membisikkan di diri kita. Nah, kebaikan ini memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, kalau nggak ditakut-takuti sama neraka orang mukmin, mungkin kalau pilihannya Pak, kalau sholat dapat surga Pak. Kalau nggak sholat ya nggak apa-apa, nggak dihukum lah. Ya mungkin kadang pas semangat sholat, pas lagi nggak semangat nggak sholat, karena nggak ada hukumannya. Kenapa tetap terus dijaga? Karena khawatir itu, takut ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau nggak mengimani semuanya, ya lewat semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun manusia sebekerja keras seperti apapun, yang sadar, yang lalai semuanya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kepastian. Pasti ketemu. Pertemuan dengan hari pembalasan itu sebuah keniscayaan. Nanti yaumal hisab, yaumal jaza, hari pembalasan itu pasti akan benar. Walaupun yang mengimaninya tidak lebih banyak dari yang mengingkari. Tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari akhir ini yang nggak mengimani banyak. Lebih-lebih yang menjadikan akalnya sebagai Tuhan, lebih-lebih yang kemudian nafsunya jadi Tuhan, nggak bakal percaya yang sedemikian. Yang dekat dengan Nabi, yang sehari-hari bersama Nabi, yang kemudian memberikan gelar kepada Nabi Muhammad Al-Amin, apa yang disampaikannya itu terpercaya, nggak pernah dusta. Mereka yang hidup sehari-hari bersama Nabi Muhammad gak pernah ngelihat Nabi itu dusta.
Bahkan dalam candanya pun nggak pernah dengar Nabi Muhammad dusta. Itu pun ketika dikasih kabar tentang hari akhir nggak percaya. Ketika dikasih kabar tentang adanya hari kiamat nggak percaya mereka. Apalagi yang jauh dari Nabi. Nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, nggak ketemu sahabat, nggak ketemu tabiin, nggak ketemu tabiin. Ketemunya yang nyampaikan modelnya kayak kostum gini gitu. Ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala karena iman. Maka mereka yang berjuang membela Rasulullah dan mereka yang berusaha keras untuk menghentikan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya nanti akan ketemu. Yang ngebela Nabi, yang istiqomah dalam ketaatan, dengan mereka juga yang kerja keras juga untuk menghalang-halangi kebaikan, nanti juga ujungnya akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhakun, yang dulu menertawakan, menghina, melecehkan orang-orang beriman di dunianya, nanti juga akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di waktunya nanti akan ketemu. Maka saat pertemuan itu, nah, ada pembagian buku amal, sebuah tanda bagi penerimanya. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka adapun nanti orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, simbol kebaikan, simbol keberuntungan dari sisi kanan, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jadi checkpointnya itu gampang, lewat. Begitu sudah bisa nerima dengan tangan kanannya itu udah, maka kegembiraannya itu, kesukacitaannya itu tersirat, terlihat di wajahnya saat mereka kembali kepada keluarganya, saat berkumpul lagi dengan keluarganya di surga, istrinya yang sama-sama taat di surga, kemudian pasangan-pasangan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, dan juga saudara-saudaranya yang lain. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Begitu nerima catatan amalnya dengan tangan kanan, udah dia di blok kanan, ngumpul. Kalau mungkin bahasa kita begitu nerima itu kanan, udah alhamdulillah sujud syukur, langsung kelihatan sukacitanya saat dia ngumpul dengan yang sudah lebih dulu nerima buku catatan dengan tangan kanan. Ngumpul ketemu dalam proses. Kok gembiranya sebegitu terlihat? Karena nggak bisa direkayasa. Nanti yang takdirnya nerima tangan kiri, pengen tangan kanan nggak bisa. Yang diberikan dari balik punggungnya itu kan nggak bisa. Inginnya pakai tangan kanan, tapi nggak bisa. Maka Rasulullah sampaikan hisab yang ringan seperti apa? Barang siapa yang dihisab maka dia tersiksa. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bukankah Allah berfirman ya Rasulullah bahwa maka ia akan dihisab dengan hisab yang mudah? Rasulullah menjawab, yang dimaksud hisab yang mudah itu adalah pemaparan. Cuma dibuka gitu. Nggak ada yang ditanya. Gitu. Nih, kasusnya dilewati semua. Sudah dapat afuwun, sudah dapat pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diminta di akhir surat Al-Baqarah, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna. Berharap itu nanti saat hisab itu cuma ard aja, pemaparan aja. Karena barang siapa nanti diperinci dan didetail saat dihisab, maka dia akan celaka. Nih, hari ini kamu dulu ngapain? Gitu. Ditanya itu, waduh, udah ada konsekuensi. Nabi sampaikan, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan diajak bicara langsung oleh Rabb-nya. Tidak ada antara keduanya penterjemah yang menghalanginya, langsung.
Al-Qadi huwa Allah, yang menjadi hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maliki yaumiddin. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam didengar oleh Ibunda Aisyah selalu membaca doa ini setelah di beberapa salatnya. Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian Ibunda Aisyah nanya, ya Allah, berikanlah aku hisab dengan hisab yang mudah nanti di akhirat. Ini Nabi selalu doa seperti ini. Nah, pelajaran gitu, bekalan untuk kita umatnya. Kalau Nabi kan sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang, sudah dijamin surganya. Makhluk pertama yang nanti akan membuka pintu surga Rasulullah sebelum yang lain masuk. Yang lain nggak bisa masuk. Itu pun Nabi mengajarkan kita, doalah seperti ini. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah diriku nanti dengan hisab yang mudah. Begitu sudah selesai, maka Ibunda Aisyah bertanya, wahai Nabi Allah, apa itu yang dimaksud dengan hisab yang mudah? Hisab yang mudah itu seperti apa? Kemudian Nabi menjawab, seseorang yang Allah melihat kitabnya lalu memaafkannya. Karena orang yang diperdebatkan hisabnya pada hari itu pasti celaka. Dan setiap musibah yang menimpa orang beriman akan menghapus dosa karenanya, bahkan sampai duri yang menusuknya. Ketika diuji oleh Allah, dia ridho, dia sabar, itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan. Nah, hisab yang mudah itu. Dah, kamu dulu pernah ngelakuin ini kan, tapi sudah dimaafin, maafin. Maka kita minta, Allahumma innaka afuwan, ya Allah engkau maha fa'fu anni, maafkanlah diri kami. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Doa-doa yang setiap saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk kita baca. Minta perlindungan, minta pemaafan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mendekati orang mukmin, nah, di hari kiamat, lalu meletakkan padanya sitar, pembatas atau penutup, dan menutupinya dari pandangan orang lain. Jadi Allah mendekati orang mukmin, kemudian ditutupi, nggak ada orang lain yang tahu. Lalu Allah berseru, bagaimana Allah menjaga menutup aib orang-orang beriman, nggak cuma di dunia. Di akhirat ketika dihisab pun demikian. Kita hanya bisa memaknai lahiriahnya seperti itu. Nanti hakikatnya seperti apa, wallahu a'lam. Tapi sedemikian Allah memberikan rahmatnya kepada orang-orang beriman. Berdua ditutupi dari yang lain, kemudian Allah tanya, tahukah engkau dosa ini? Gitu. Tahukah engkau dosa ini? Gitu. Lalu mukmin itu menjawab, ya Rabb, saya tahu. Kemudian orang mukmin itu mengakui bahwa dulu di dunianya pernah melakukan dosa-dosa itu. Kamu dulu ngelakuin ini kan, dulu ngelakuin ini. Kemudian orang mukmin itu ngaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hingga bila selesai menyampaikan semua dosa-dosanya dan orang mukmin tersebut melihat dirinya akan binasa, udah, kamu ini dosanya dosa, diakui semuanya, ya udah, nggak ada lagi yang bisa diharap. Orang mukmin sudah ngerasa udah nggak ada lagi yang bisa menyelamatkan dirinya dari dosa-dosa yang dia akui di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman kepadanya, aku telah rahasiakan menutupi dosa itu di dunia. Dosa-dosa yang dulu kamu lakukan di dunia aku tutupi sehingga nggak ada lain yang tahu. Gitu. Kemudian, dan aku sekarang mengampunimu, lalu diberi kitab kebaikannya. Ini yang dimuliakan Allah. Rahmatnya Allah kepada orang mukmin itu. Allah nggak singkap, Allah nggak buka semua aib kita di dunia, aib orang-orang mukmin. Allah tutupi. Dan orang mukmin itu bukan orang yang bersih dari dosa dan salah, mesti punya dosa salah.
Dosanya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di yaumil hisab, saat dihisab pun dipanggil sendiri. Dan Allah memberikan sitar, menutupi orang itu sehingga nggak dilihat, nggak didengar orang lain. Kemudian Allah tanya, gitu, kamu ngelakuin dulu ini, ingat nggak ini semuanya. Kemudian benar itu semua saya lakukan. Udah nggak punya harapan lagi, gitu. Udah pokoknya kebayangannya orang mukmin itu udah balasannya, sanksinya berat. Tapi Allah sampaikan, ini dulu aku tutupi saat di dunia, maka sekarang aku berikan ampunan. Ini yang dimuliakan Allah. Nikmatul iman sedemikian. Makanya ini jangan sampai lepas, jangan sampai hilang. Sedemikian. Karena orang mukmin itu ketika dia terjatuh kepada dosa, gitu. Ya karena kelalaian, karena ketidaksengajaan, gitu. Kemudian diikuti dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidakmampuannya itu untuk melawan nafsunya. Dan semoga bukan karena kesengajaan, ingin sengaja melakukan dosa, ingin sengaja menentang, ingin sengaja menantang Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada insyaallah orang mukmin yang demikian. Allah tutupi itu. Tapi berbeda dengan orang-orang kafir dan orang munafik. Maka Allah berfirman kepada mereka, orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Rabb mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Maka orang mukmin itu bukan orang yang bersih dari dosa. Tapi ketika dia jatuh kepada kelalaian, bukan karena sengaja ingin melalaikan, bukan karena sengaja ingin menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang kafir dan orang-orang yang munafik. Nah, ini Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai ayat yang ke-10, bagaimana gambaran keberuntungan setelah ada catatan semuanya, hisab yang nanti akan dirasakan oleh orang-orang mukmin. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita kelak hisab yang mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan dari semua kelalaian kita yang pernah kita lakukan. Allah memberikan pemaafan untuk kita dari semua dosa-dosa yang kita lakukan, sehingga kelak saat dalam proses hisab itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dijaga, dilindungi dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dimuliakan Allah, sedemikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Semoga Allah berikan kita kemanfaatan. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.